Perkenalkan, nama saya Nabila Ajania Sulaiman. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang dasar-dasar pendidikan untuk memenuhi nilai UAS saya di Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang dasar-dasar pendidikan, ada baiknya kita mengerti dulu arti dari pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pendidikan, di sini kita akan membahas dasar-dasar pendidikan. Dasar-dasar pendidikan yaitu pendidikan sebagai suatu sistem, lalu ada aliran-aliran pendidikan dan lingkungan pendidikan. Pertama, pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan merupakan sebuah sistem, yaitu komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada yang membutuhkan. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Suatu usaha pendidikan yang menyangkut 3 unsur pokok, yaitu unsur masukan, unsur proses usaha itu sendiri, dan unsur hasil usaha. Hubungan ketiga unsur itu dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan sebagai suatu sistem dapat dilihat dari dua hal, yaitu sistem pendidikan secara mikro. Sistem pendidikan secara mikro, pendidikan dapat dilihat pada beberapa komponen pokok, yaitu tujuan, bahan pendidikan, peserta didik, proses, hasil, dan balikan. Yang kedua, sistem pendidikan secara makro. Sistem pendidikan secara makro ialah sistem pendidikan menyangkut berbagai hal atau komponen yang lebih luas. Pertama, masukan atau input. Ada 4 jenis masukan pendidikan, yaitu sistem nilai dan pengetahuan, misalnya falsafah negara, tujuan pendidikan nasional, dan sebagainya. Sumber daya manusia termasuk di dalamnya masyarakat, peserta didik, dan sebagainya. Masukan instrumental seperti perangkat kurikulum, panduan, dan silabus. Masukan sarana termasuk di dalamnya fasilitas dan sarana pendidikan yang harus disiapkan. Kedua, proses, yaitu sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan proses pembelajaran di sekolah ataupun di luar sekolah. Dalam komponen proses ini termasuk di dalamnya telaah kegiatan belajar dan segala dinamika dan unsur yang mempengaruhinya, serta telaah kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan pendidik dalam kerangka memberi kemudahan kepada peserta didik untuk terjadinya proses pembelajaran. Yang ketiga, dalam sistem pendidikan secara makro ialah keluaran atau output. Hasil yang diperoleh pendidikan bukan hanya terbentuk pribadi lulusan atau peserta didik yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan yang diharapkan dalam tujuan yang ingin dicapai. Lalu kita akan membahas tentang lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat pada individu. Fungsi dari lingkungan pendidikan ada 2. Yang pertama, lingkungan pendidikan dapat membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, ataupun budaya. Yang kedua, lingkungan pendidikan dapat mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Hal ini karena masyarakat akan berfungsi dengan baik jika setiap individu belajar berbagai hal, baik pola tingkah laku maupun peranan yang berbeda. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan pendidikan dalam keluarga atau lingkungan pendidikan informal. Yang kedua, lingkungan pendidik sekolah atau lingkungan pendidikan formal. Dan yang terakhir, lingkungan pendidik masyarakat atau lingkungan pendidikan non formal. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu lingkup dari lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pendidikan informal. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak yang memberikan sumbangan bagi
perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik dalam kehidupannya. Melalui interaksi dalam keluarga, anak tidak hanya mengidentifikasi diri dengan orang tuanya, melainkan juga mengidentifikasi diri dengan kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya. Pendidikan dalam lingkungan keluarga dimulai sejak anak lahir ke dunia dari kandungan ibunya dan berhenti apabila sang anak meninggal. Yang kedua, lingkungan pendidikan sekolah atau lingkungan pendidikan non-formal. Lingkungan pendidikan masyarakat atau lingkungan pendidikan non-formal. Lingkungan pendidikan sekolah atau lingkungan pendidikan formal. Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Karena itu, di samping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk membentuk kepribadian anak. Karena sekolah tersebut sengaja disediakan khusus untuk pendidikan yang sekaligus berfungsi melanjutkan pendidikan keluarga dengan guru sebagai ganti orang tua yang harus ditaati. Yang terakhir, lingkungan masyarakat atau lingkungan pendidikan non-formal. Masyarakat mencangkup sekelompok orang yang berinteraksi antar sesama, saling ketergantungan dan terikat oleh nilai dan norma yang dipatuhi masyarakat. Di lingkungan masyarakat, setiap orang akan memperoleh pengalaman tentang berbagai hal, misalnya tentang lingkungan alam, tentang hubungan sosial, politik kebudayaan, dan sebagainya. Di dalam lingkungan masyarakat, setiap orang akan memperoleh pengaruh yang sifatnya mendidik dari orang-orang yang ada di sekitarnya, baik dari teman sebaya maupun orang dewasa melalui interaksi sosial secara langsung atau tatap muka. Pengaruh pendidikan tersebut dapat pula diperoleh melalui interaksi sosial secara tidak langsung. Lalu, yang terakhir kita akan membahas tentang aliran pendidikan. Aliran pendidikan di Indonesia ada dua, yaitu aliran klasik dalam pendidikan dan aliran pendidikan modern di Indonesia. Aliran klasik dalam pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu aliran empirisme, aliran nativisme, aliran konvergensi, dan yang terakhir aliran naturalisme. Aliran aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman nyata melalui alat inderanya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapat secara langsung. Lalu, aliran nativisme, teori ini merupakan kebalikan dari teori empirisme yang tadi, yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan baik dan buruk. Perkembangan anak hanya ditentukan oleh pembawaannya sendiri-sendiri. Lingkungan sama sekali tidak mempengaruhi apalagi membentuk kepribadian anak. Lalu, yang ketiga ada aliran konvergensi. Faktor pembawaan dan faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Keduanya tidak dapat dipisahkan sebagaimana teori nativisme. Teori ini juga mengakui bahwa pembawaan yang dibawa anak sejak lahir juga meliputi pembawaan baik dan pembawaan buruk. Pembawaan yang dibawa anak pada waktu lahir tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan pembawaan tersebut. Yang terakhir ada aliran naturalisme. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat, watak, dan pembawaan lainnya. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami, baik lingkungan yang dibuat-buat. Lalu kita akan membahas tentang aliran pendidikan modern di Indonesia, yaitu aliran progresivisme. Adalah gerakan pendidik yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak.
Lalu yang kedua ada esensialisme. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur melalui kerja keras dan susah payah selama beratus tahun, dan di dalamnya berakar gagasan-gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Peranan guru kuat dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan atau telah terhimpun yang telah tertahan sepanjang waktu, dan dengan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan sikap dan nilai yang tepat membentuk unsur-unsur yang inti dari sebuah pendidikan. Yang ketiga ada rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionalisme adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global, dan mengajarkan kepada mereka keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Lalu ada perennialisme. Perennialisme adalah gerakan pendidik yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penamaan kebenaran-kebenaran nilai-nilai tersebut. Di sini, guru mempunyai peranan dominan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Tujuan dari pendidikan perennialisme diharapkan anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Yang terakhir ada idealisme. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ide. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah menguasai ide, ia akan mengetahui jalan yang pasti sehingga dapat menggunakan sebagai alat untuk mengukur, mengklasifikasi, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. Tujuan dari pendidikan idealisme agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna, hidup bahagia, mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.